Shalom Jemaat Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah tengah minggu. Untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Desember tahun 2021. Saya mengucapkan selamat Natal bagi jemaat semua, bagi semua saudara seiman yang merayakan Natal. Kiranya damai sejahtera dan kemuliaan Allah turun atas rumah tangga jemaat Tuhan sekalian dan diberkati oleh Tuhan di dalam sukacita Natal. Dan juga saya ingin menyampaikan ucapan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2022. Ya, pada hari ini jemaat Tuhan, kita patut menaikkan syukur dan puji kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas anugerah kehidupan yang masih kita rasakan sampai saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari mengawali ibadah renungan tengah minggu pada hari ini. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan dengan menundukkan kepala dan kita bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah kehidupan yang kami rasakan sampai saat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan begitu luar biasa dan baik memberkati kami. Kami boleh Tuhan izinkan menikmati Natal di tahun ini, dan kami akan menyediakan waktu pada hari Tuhan Yesus untuk mendengar suara Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, supaya kami semakin memahami dan semakin bisa bersyukur dalam hidup kami bagaimana tentang kedatangan-Mu ke dunia ini. Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami dalam ibadah renungan tengah minggu ini. Berkatilah kami dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai renungan kita atau ibadah kita pada malam hari ini. Pada hari ini, kita bersama-sama untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan, menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 353. Kita nyanyikan pujian Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita pada saat ini, di mana bacaan firman Tuhan terambil dari Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Jemaat, silakan biarkan Alkitab terbuka. Saya akan pimpin dalam doa sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Baik, biarkan Alkitab terbuka. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dan menelaah firman-Mu. Berikanlah kami hikmat, berikanlah kami pengertian, supaya roh Tuhan bekerja dan menolong kami untuk bisa menjalani hidup pemahaman firman Tuhan dan semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan mohon berkat firman-Mu. Amin. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita membaca firman Tuhan dari Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Baik, saya akan membacakan di Alkitab elektronik Kolose pasal yang kedua ayat 13 sampai 14. Saya akan membaca, jemaat silakan menyimak pada bagian Alkitab masing-masing. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi jemaat di Kristen kita Yesus Kristus, yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita kembali melanjutkan untuk seri ketiga tentang memahami dasar teologis mengapa Tuhan Yesus datang ke dunia dalam renungan andiri pada hari ini. Baik jemaat Tuhan, sebelum memasuki materi seri ketiga ini, seperti biasa saya akan melakukan flashback terlebih dahulu mengenai pembahasan kita, ya, yang seri pertama dan seri kedua, ya, dimana kita seri pertama sudah membahas bahwa semua manusia itu berada di bawah kuasa dosa. Jadi tidak ada manusia yang suci di dunia ini selama manusia itu lahir dari hasil jasmani laki-laki dan perempuan atau Adam dan Hawa. Jadi kalau selama garis keturunannya itu lahir dari Adam dan Hawa, maka itu dipastikan dia sudah berdosa sekalipun belum melakukan dosa. Jadi ini adalah kondisi manusia yang ternyata sudah dikuasai dosa dan berada di bawah kuasa dosa, dan itu artinya menuju kepada maut. Kemudian yang kedua, semua orang berdosa itu harus mengalami penghukuman Allah. Kematian adalah efek dari dosa. Nah, sebagaimana tertulis dalam firman-Nya, upah dosa adalah maut atau kematian. Jadi ketika manusia berdosa, yang harus Allah kerjakan itu seharusnya adalah menghukumnya, dan hukumannya adalah maut. Jadi hukuman Tuhan atas dosa itu yang paling maksimal adalah kematian. Dan kita sudah belajar ada 3 jenis kematian. Kematian rohani, yaitu putusnya hubungan antara Tuhan dengan manusia. Kematian jasmani, putusnya antara nyawa manusia dengan tubuhnya. Kemudian kematian kekal, yaitu kematian di mana yang sifatnya permanen atau kekal atau binasa. Dan hukuman yang Allah berikan ini tidak bisa dihindari oleh manusia sebaik apapun dia di dunia ini. Ya, itu adalah 2 poin utama yang kita sudah pelajari dari seri 1 dan seri 2. Dan sekarang di seri 3 kita akan membahas tentang semua manusia berdosa tidak bisa diselamatkan dengan cara apapun. Oke, semakin kesini jemaat Tuhan,
sadarkah kita bahwa semakin kesini pembahasan kita, semakin mempertunjukkan, semakin bahaya, semakin mengerikannya, semakin membahayakannya kondisi manusia. Ya, semua manusia berdosa itu tidak bisa diselamatkan dengan cara apapun. Kita semua orang berdosa harus dihukum oleh Allah masuk neraka. Itu suatu keharusan yang tidak bisa dihindari. Artinya apa? Nasib semua orang di dunia ini semuanya akan menuju kepada neraka. Kita tidak bisa ada cara lain untuk lolos dari hukuman ini. Ya, tidak ada satupun cara yang bisa meloloskan manusia, atau tidak ada satupun cara dari usaha manusia yang mampu meloloskan dirinya dari yang namanya hukuman Allah ini. Nah, jemaat Tuhan, ada banyak agama yang mengajarkan yaitu dengan cara berbuat baik. Oke, perbuatan baik yang banyak melebihi perbuatan dosa, itu rumusnya. Jadi kita bisa lolos dari hukuman Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita berbuat baik. Nah, apakah dengan berbuat baik yang banyak melebihi perbuatan dosa bisa lolos dari hukuman yang sudah Tuhan tetapkan? Ya. Bahkan ada agama yang mengajarkan bahwa masuk surga dan neraka itu diukur berdasarkan timbangan amal kita. Oke. Jadi kalau orang mati masuk surga atau neraka tergantung timbangan amalmu, ya kan ya. Kalau timbangannya berat amal, maka dijamin akan masuk ke surga. Jadi kalau amalnya yang berat, maka dia akan masuk surga. Tapi kalau timbangannya itu berat dosa, maka dijamin masuk ke neraka. Ya, ini namanya adalah timbangan akhirat. Mungkin kurang lebih seperti ini ya ilustrasinya ya. Nah, kalau jemaat lihat di situ tuh ada gambar timbangan akhirat di situ. Jadi kalau seandainya timbangan dosanya lebih berat ketimbang kebenaran, maka akan masuk ke neraka jahanam. Nah, tapi kalau kebenarannya lebih berat daripada dosa, maka akan masuk ke yang namanya surga mulia. Nah, ini ada agama yang mengajarkan ke surga dengan cara konsep seperti ini. Ya, jadi kalau berat dosa ke neraka, beratnya kebenaran atau amal masuk surga. Yang jadi pertanyaan adalah begini. Kalau timbangannya sama berat, 50 kilo dosa, 50 kilo kebenaran, kira-kira masuk mana jemaat Tuhan? Apakah 50% masuk neraka, 50% masuk surga? Atau bagaimana? Ya, ini adalah suatu humor yang cukup untuk buat kita berpikir ya juga ya. Karena bisa jadi kalau seandainya seimbang, bagaimana manusia akan masuk kemana? Surga tapi masih bawa dosa 50%, ya kan? Mau ke neraka tapi ada kebaikan 50%. Nah, ini jadinya membingungkan. Kalaupun mau ditimbang untuk menentukan masuk surga atau neraka, apakah jemaat Tuhan yakin timbangan amal baik atau kebenaran Anda akan bisa mengalahkan timbangan dosa Anda? Kalaupun mau ditimbang, kita harus berpikir realistis. Timbangan hidup kita ini lebih berat mana? Lebih berat dosa atau lebih berat amal kebenaran? Ingat firman Tuhan mengatakan apa? Bahwa manusia itu sudah di bawah kuasa dosa. Ingat poin pertama Bapak Ibu jemaat Tuhan. Poin pertama adalah manusia sudah berada di bawah kuasa dosa. Itu artinya apa? Otomatis hidup manusia akan cenderung berbuat dosa. Dan itu artinya timbangan dosa kita itu akan penuh. Manusia akan cenderung. Berarti kalau cenderung itu apa? Lebih menjorok, lebih senang. Manusia akan lebih senang ngelakuin dosa. Nah sekarang jemaat Tuhan jujur deh dalam hati kita masing-masing sekarang ini. Lebih gampang mana melakukan kebenaran
atau melakukan dosa? Pasti hati kita akan dengan mudah mengatakan lebih gampang ngelakuin dosa. Ya. Kenapa? Karena manusia itu memang naturnya dari awal sudah punya natur dosa. Jadi lebih mudah untuk melakukan dosa ketimbang kita melakukan kebenaran. Ya itulah faktanya jemaat Tuhan. Itu artinya apa? Itu artinya kita cenderung untuk berbuat dosa. Nah sekarang bisa dibayangkan, kalau seandainya kita cenderung berbuat dosa, berarti setiap hari besar kemungkinan jemaat Tuhan dan saya itu lebih banyak timbangan dosanya ketimbang kebenarannya. Nah kalau lebih banyak timbangan dosanya, artinya pasti masuk neraka. Nah, artinya apa? Sangat mustahil manusia untuk bisa membuat timbangan amalnya lebih besar ketimbang dosanya. Itu sifatnya mustahil. Kenapa? Karena manusia cenderungnya berbuat dosa. Sehingga mustahil manusia bisa membuat timbangan amal kebenarannya lebih besar dari dosa. Mustahil. Karena hidupnya cenderung berbuat dosa. Dan jemaat Tuhan juga perlu ingat satu hal yang penting. Syarat untuk masuk neraka, syarat untuk diusir dari hadapan Tuhan, itu cukup dengan satu dosa saja. Ya. Jemaat Tuhan ingat kan kemarin waktu bahas seri kedua, Adam itu dosanya apa sih? Makan kan? Hanya dosa makan. Tetapi bagi Tuhan, dosa ya dosa, pelanggaran ya pelanggaran. Jadi sebenarnya tanpa kita ngumpulin amal sampai timbangannya berat, ternyata satu dosa saja sudah cukup membawa kita ke neraka. Itu artinya apa jemaat Tuhan? Kalau mau masuk surga, tidak boleh ada dosa sedikit pun. Setitik pun, harus 0, harus 0. Tidak boleh ada dosa sedikit pun, baru bisa ke surga. Pertanyaannya, bisa nggak manusia seperti itu? Jawabannya simpel, tidak akan pernah bisa. Mustahil. Itu adalah hal yang mustahil. Kenapa? Karena manusia sudah sejak lahir punya bibit dosa dan kecenderungannya berbuat dosa, sehingga mustahil manusia bisa hidup tanpa dosa. Oleh karena itulah, kebaikan sebaik apapun tidak bisa menyelamatkan seseorang dari yang namanya hukuman Tuhan. Dalam Galatia 2 ayat 16, itu melakukan hukum Taurat supaya jadi ampuni, itu tidak bisa. Coba kita baca ya, Galatia 5, Galatia 2 ayat 16. Galatia 2 ayat 16 saya akan bacakan, cuma silakan simak di bagian layar. Ya, di sini dikatakan begini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi melakukan hukum Taurat itu tidak bisa dianggap sebagai pembenaran. Tetapi dikatakan hanya oleh iman, hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi kita itu di hadapan Allah Bapa di sorga dianggap sebagai orang benar itu kalau kita punya iman di dalam Yesus Kristus, bukan karena ngelakuin hukum Taurat. Lanjut, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Artinya apa? Tidak ada orang berdosa satupun di dunia ini yang dibenarkan karena dia berbuat baik. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang telah berdosa, yang telah berbuat kesalahan, yang telah berbuat melawan kehendak Tuhan,
menjadi benar hanya gara-gara dia melakukan perbuatan baik. Jadi, perbuatan baik di gereja, rajin ke gereja, baca Alkitab setiap hari, persepuluhan besar, mungkin kita rajin ngasih persembahan, tidak bisa membuat kita lolos dari hukuman Tuhan. Karena memang hukuman Tuhan sifatnya untuk semua manusia, dan manusia tidak bisa lolos dari hukuman itu. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami, ya, kalau jemaat perhatikan situ ya, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Di hadapan Tuhan, kesalehan, hidup rajin beragama, kemudian hidup baik, itu kalau kita tidak beriman kepada Kristus Yesus, dianggap sebagai kain kotor, tidak ada gunanya, tidak berguna. Oleh sebab itulah jemaat Tuhan, di dalam konsep iman Kristen, kita tidak bisa selamat dari hukuman Tuhan dengan cara berbuat baik. Nggak bisa, ya kan ya? Karena itulah penting, masuk neraka syaratnya hanya satu dosa saja. Itu yang kita ingat. Kisah Adam dan Hawa, berapa dosa yang mereka buat sehingga akhirnya diusir oleh Taman Eden, hanya satu, bukan? Jadi tidak perlu ditimbang lagi, cukup satu dosa saja sudah cukup mengantarkan kita untuk masuk ke neraka. Jadi jemaat Tuhan, berbuat baik tidak bisa menyelamatkan kita dari hukuman Tuhan. Berbuat baik tidak bisa membuat kita lolos dari hukuman yang harus Tuhan tetapkan kepada manusia. Ya. Itu ibarat seperti ini. Ketika suatu ketika ada si A, ya kayaknya si katakanlah namanya Tono. Ya. Tono ini dia melanggar lalu lintas, kemudian dia dicegat oleh polisi, kemudian dia ditilang oleh polisi, dan kemudian Pak polisi bilang, Pak Tono, nanti seminggu lagi Bapak datang ke Polres ini untuk sidang pelanggaran lalu lintas Bapak dan bayar denda. Nah, oke. Kemudian Tono pulang, dan Tono mempunyai konsep bahwa kalau dia kepada Tuhan, dosanya dia itu bisa dibayar dengan cara perbuatan baik, maka dia berbuat hal yang sama kepada polisi. Ya. Akhirnya seminggu sebelum melakukan sidang itu, dia punya waktu 1 minggu untuk berbuat baik. Akhirnya dalam seminggu itu dia berbuat baik. Berbuat baik pada orang tuanya, temannya, saudaranya, orang lain, orang yang gak mampu dan sebagainya. Dia berbuat baik semuanya itu, sampai tiba pada hari H, dia datang ke Polres untuk sidang, dan kemudian hakim polisian menyatakan bahwa Pak Tono, Anda bersalah melanggar lalu lintas, menerobos lampu merah di perempatan bla bla. Kemudian Pak Tono mengatakan, Pak Hakim yang mulia, saya memang melanggar, tapi tolong Pak Hakim pertimbangkan perbuatan baik yang telah saya lakukan dari hari pertama sampai hari ini. Apakah perbuatan baik saya itu tidak dipertimbangkan supaya saya bisa bebas dari hukuman dan denda? Nah, pertanyaannya adalah, apakah Pak Hakim akan membebaskan Pak Tono dengan alasan perbuatan baiknya? Ya, jawabannya jelas ya, akan dibebaskan kalau hakimnya mabuk. Ya, kalau hakim mabuk. Tapi kalau hakimnya waras, ya tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada hubungan perbuatan baik yang Pak Tono lakukan dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dia harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, ya kalau mau bebas ya harus sesuai dengan syarat yang berlaku. Jadi jemaat Tuhan, itulah contoh simpel bahwa kebaikan manusia atau berbuat baik tidak bisa menyelamatkan manusia
dari hukuman Allah yang kekal. Kemudian berikutnya, bertobat juga tidak bisa membereskan hukum dosa. Oh, bertobat kok nggak bisa? Maksudnya apa? Bertobat di sini artinya adalah berhenti berbuat dosa. Jadi berhenti berbuat dosa itu apakah bisa menghentikan hukuman Tuhan? Nggak bisa. Mengapa bertobat dari dosa tidak bisa membereskan dosa? Sebab Alkitab memandang bahwa dosa itu sebagai hutang. Ya, betul firman Tuhan. Alkitab memberikan kepada kita pemahaman bahwa dosa itu adalah hutang. Dapatkah hutang itu lunas dengan cara berhenti berhutang? Nggak bisa kan? Contohnya, saya ngutang ke si A, ke Pak Tono tadi ya. Pak Tono, saya ngutang 1 juta, ya. Terus Pak Tono nagih, Pak Pendeta, Pak Guntur, kapan bayar utangnya? Terus saya bilang gini, oke Pak Tono, saya mulai hari ini tidak akan berhutang lagi. Saya akan berhenti berhutang. Lantas ketika saya berhenti berhutang, apakah hutang saya ke Pak Tono kemudian menjadi hilang dan lunas? Tidak. Hutangnya tetap ada. Jadi kalau utang, gimana cara menyelesaikannya? Ya harus dilunasi, dibayar utangnya. Alkitab memang memandang dosa sebagai utang, ya. Jemaat Tuhan, kalau ingat doa Bapa kami ya, dalam Matius 6 ayat 12 kan dikatakan begini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini kalau dibandingkan dengan terjemahan King James Version, didapatnya seperti ini. And forgive us our debt, as we forgive our debtors. Debt ini utang, ya. Ampunilah kesalahan kami, arti ampunilah kami akan hutang-hutang kami, seperti kami juga mengampuni atau menghapus orang yang berhutang kepada kami. Jadi Alkitab memang memandang dosa itu sebagai hutang. Nah, yang lebih jelas lagi di sini nih, Kolose 2 ayat 13c sampai 14 dikatakan, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memampukannya pada kayu salib. Oke. Yesus Kristus mengampuni segala pelanggaran kita dengan cara apa? Menghapus surat hutang. Emang hutang apa? Ya hutang dosa. Hutang dosa. Alkitab melihat dosa sebagai hutang, sehingga dosa tidak bisa beres dengan cara berhenti berdosa. Bertobat, berhenti berdosa, nggak bisa membereskan utang dosamu. Kenapa? Karena hutang dosamu harus kau bayar. Kau kalau punya hutang, bayar hutang, bukan malah berhenti berhutang. Ada lagi kisah di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kita baca ya. Matius 18 ayat 31 sampai 21 ayat 25 ya. Matius 18 ayat 21. Nah, di sini kalau di Alkitab manual kita judul berikutnya kan tentang pengampunan ya. Ayat 21 dikatakan gini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, jadi ingat, ini adalah perumpamaan. Jadi setelahnya itu ada kisah perumpamaan tentang orang yang berutang 10.000 talenta. Jadi berawal dari pertanyaan Petrus tentang pengampunan dosa, pengampunan kesalahan, Tuhan Yesus kemudian memberikan ilustrasi tentang orang yang berhutang 10.000 talenta. Ya, Bapak Ibu udah tahu lah saya ini ya. Punya utang 10.000, kemudian minta belas kasihan ke raja, kemudian raja ampuni hutangnya 10.000 talenta itu,
Tapi ternyata ada orang yang utang sama dia cuma 100 dinar, tidak dia ampuni utangnya, tapi malah mencekik dan memenjarakannya, dan itu membuat raja murka, ya kan? Dan akhirnya raja menjadi marah, ya kan? Nah, kalau kita baca di ayat-ayat setelahnya itu, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Nah, kemudian diakhiri dengan ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Oke, diawali dengan konteks pengampunan, diakhiri dengan pengampunan juga, dan dihubungkan dengan ilustrasi hutang piutang. Jadi jemaat Tuhan, sangat jelas bahwa kenapa kok dosa manusia tidak bisa diselesaikan dengan cara berhenti berdosa. Ternyata memang dosa di hadapan Tuhan dipandang sebagai hutang. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita nambah utang. Kalau kita berhenti berdosa, itu utang kita masih ada. Dan itu utang harus dibayar. Jadi kalau jemaat Tuhan berbuat dosa hari ini, sekali, hutangmu nambah sekali. 2 kali, hutangmu nambah 2 kali. Nah, bayangkan jemaat Tuhan, kalau dari pagi sampai malam, berapa banyak hutang dosa yang kita buat. Dan ingat bahwa hutang dosa itu tidak bisa beres dengan cara berhenti berhutang. Tetapi hutang dosa itu harus dibayar lunas. Hutang dosa harus dibayar lunas. Hutang tidak bisa lunas dengan cara berhenti berhutang. Hutang dosa tidak bisa dibayar dengan berhenti berdosa. Kalau kita kembali ke tadi catatan tentang firman Tuhan, kalau manusia itu kecenderungan hatinya berbuat dosa, bisa dibayangkan ya, berarti setiap hari kita tuh cenderungnya adalah berbuat hutang dosa setiap hari. Dan sudah berapa banyak dosa yang kita berbuat? Dalam Mazmur 65 ayat 4 mengatakan, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Menurut penulis Mazmur, hutang dosa kita sudah melampaui kemampuan kita sehingga manusia nggak bisa membayar hutang dosanya, alias kebanyakan hutang dosa. Jadi jemaat Tuhan, kalau manusia kebanyakan hutang dosa berarti dia nggak bisa bayar hutang dosa, dan kalau manusia nggak bisa bayar hutang dosa, itu artinya manusia harus dihukum oleh Tuhan di neraka sebagai bagian dari membayar hutang dosa yang dia miliki. Jadi jemaat Tuhan, ingatlah bahwa karena manusia sudah di bawah kuasa dosa dan cenderung untuk berbuat dosa, maka itu yang menjadikan manusia setiap hari semakin menumpuk dosa dan semakin banyak. Sehingga jika ditimbang amal dan banyak dosanya, jelas manusia berdosa arahnya akan masuk ke neraka. Sudah dipastikan dan tidak perlu lagi ragu-ragu, semoga enggak, pasti masuk neraka. Karena timbangan dosa manusia pasti akan banyak. Berbuat baik tidak bisa membebaskan, berhenti berdosa pun juga tidak bisa membebaskan manusia dari hukuman dosa yang sudah ada di depan mata. Jadi jemaat Tuhan, manusia kondisinya memang benar-benar sangat berbahaya, bukan? Kalau kita ingat seri pertama saya membahas tentang juru selamat, berarti kalau ngomongin soal selamat, ada yang sedang bahaya. Siapa yang sedang bahaya? Manusia. Ini adalah bahaya manusia. Seberapa bahaya manusia? Yang kita dapatkan dari seri 1, 2, dan 3. Seberapa bahaya manusia itu? Yang pertama, manusia sudah dikuasai dosa. Sudah dikuasai. Sehingga manusia cenderung berbuat dosa. Manusia cenderung berbuat dosa. Itu artinya sangat mustahil manusia bisa mengalahkan dosanya ketimbang amal kebaikannya. Sangat mustahil. Sangat mustahil manusia bisa mempunyai amal yang lebih banyak daripada dosa. Mustahil. Karena manusia cenderung berbuat dosa. Dan yang ketiga, manusia berdosa itu harus mengalami penghukuman Tuhan. Dan ini tidak bisa dihindari. Kenapa? Ingat
minggu lalu, seri yang kedua di Yohanes 3 itu ya, barang siapa yang percaya tidak akan dihukum, tapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di hukuman. Kenapa? Karena memang sejatinya manusia itu sudah berada di bawah penghukuman Allah yang tidak bisa dihindari. Berbuat baik tidak bisa, sehingga manusia tidak bisa lolos dari hukuman Tuhan. Mau berbuat baik, mau berbuat kebaikan yang sebanyak apapun, sehebat apapun, mau hidup saleh, sesaleh apapun di dunia ini, sekusuk apapun Anda berdoa, tetap tidak bisa membebaskan manusia dari hukuman dosa. Dan yang kelima, manusia kalau begitu kondisinya, dipastikan akhir hidupnya menuju ke neraka. Pasti, bukan mudah-mudahan, pasti. Kalau sudah begini, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kalau manusia ingin selamat dari kondisi bahaya ini, maka solusinya adalah dibutuhkan juru selamat agar manusia lepas dari kondisi bahaya tersebut dan manusia bebas dari hukuman maut. Dan manusia itu butuh juru selamat. Artinya apa? Semua manusia di dunia ini, di seantero jagat ini, butuh juru selamat. Karena kalau tidak, manusia sedang berada di bawah kondisi berbahaya, yaitu kondisi binasa menuju penghukuman Allah yang kekal. Jemaat Tuhan, ini merupakan suatu perenungan yang penting untuk kita pahami. Bukan sekedar merenungkan, tapi juga merefleksikan, mendalami. Ternyata Tuhan datang ke dunia dalam rupa insan bayi, lahir di keluarga yang miskin, di tempat yang hina, semata-mata adalah untuk menjadi juru selamat supaya manusia yang sudah dalam kondisi sangat berbahaya ini bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kiranya renungan di seri yang ketiga ini bisa membuat kita semakin meresapi, semakin mendalami, semakin memahami apa alasan Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia ini. Ya, semata-mata adalah karena kasih-Nya supaya manusia tidak mengalami kondisi yang memprihatinkan, yaitu kondisi yang sangat berbahaya, binasa, masuk dalam hukuman Allah yang kekal. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua dan membangun iman kita semakin kokoh dalam mengiring Tuhan Yesus dan mempersiapkan diri untuk meninggalkan tahun 2021, menyongsong masuk tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan saya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita meresponi firman Tuhan yang tadi telah kita renungkan bersama dan percaya bersama, dengan kita bersama-sama menyanyikan pujian yang mengagungkan Tuhan, pujian yang menyatakan sikap iman kita, di mana kita perlu juru selamat. Oleh karena itu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402, Kidung Jemaat nomor 402 dengan judul Kuperlukan Juru Selamat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan pimpin dalam doa dan nanti kita akan akhiri bersama-sama dalam doa Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menjamah kami hari ini. Biarlah kami semakin mengerti dan meresapi alasan mengapa Engkau datang ke dunia ini, karena kasih-Mu yang besar, sehingga Engkau tidak mau kami manusia mengalami kebinasaan. Engkau datang menyediakan keselamatan. Engkau datang untuk kondisi kami yang sedang berbahaya. Tuhan, bantulah kami semua yang mendengarkan firman ini, supaya kami boleh meresapi bahwa kondisi kami sedang tak baik-baik saja. Kami butuh juru selamat. Kami butuh Tuhan Yesus yang menolong kami, supaya kami tidak mengalami kebinasaan, hukuman Allah yang menanti di depan mata. Bapa dalam surga, biarlah firman-Mu ini terpatri dan memberkati kami yang mendengarkan dan menyimak firman pada hari ini. Tuhan, kami berdoa dalam syafaat ini, Engkau berkati apa yang menjadi kerinduan kami dalam kehidupan kami. Keluarga kami Tuhan berkati, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga dalam kehidupan yang bergumul yang kami hadapi. Mungkin di antara kami ada yang sakit, kami mohon berkat Tuhan melindungi dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, belas kasih-Mu turun, menjamah tubuh kami, bagian kami, saudara kami mungkin ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Kami juga berdoa untuk apa yang kami alami dalam kehidupan masing-masing Tuhan. Masalah ekonomi yang kami hadapi, Tuhan yang menolong kami, memelihara hidup kami sepanjang hidup ini. Kami juga berdoa untuk rumah tangga demi rumah tangga yang bergumul, mungkin karena kondisi hubungan yang kurang begitu baik. Tuhan jamah, Tuhan berkati, boleh mengalami pemulihan dan damai Kristus turun atas mereka. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan tolong supaya negara kami, Tuhan berikan hikmat memimpin kami dari pusat sampai ke daerah untuk mengatasi pandemi yang dihadapi bersama. Liburan Natal Tahun Baru yang diprediksi akan ada peningkatan, Tuhan berkatilah, kendalikanlah Tuhan Indonesia ini supaya Indonesia bisa kondusif, dan ketakutan kami akan peningkatan kasus positif COVID tidak terjadi Tuhan, dan semua dalam lindungan dan kasih Tuhan. Bapak, terima kasih untuk semuanya ini. Kau juga memberkati gereja kami Tuhan, GKPU Sulaiman, berkati para pelayan-pelayannya, Tuhan pakai mereka luar biasa dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapak, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan, inilah permohonan kami. Apa yang menjadi langkah hidup kami, Tuhan berkati, sertai, dan Tuhan juga jaga lindungi kami senantiasa. Doa syafaat ini kami naikkannya kepadamu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga telah memancarkan bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah makin dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menutup renungan kita pada hari ini dengan memuji Tuhan dengan pujian terima kasih Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita hari lepas kesehari. Oleh karena itu jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.